Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 236-40 Bab 236 Apakah Anda menyuap ketua Zhao kami? Pintu masuk komunitas Villa Ninghai. Mobil Zhao Yuntian baru saja tiba di gerbang komunitas. Ketika penjaga keamanan melihat mobilnya, dia dengan hormat memberi isyarat dan segera membuka pintu gerbang. Sopir hendak masuk ketika Zhao Yuntian tiba-tiba berkata, "Tunggu." Pengemudi mengerem dengan cepat. Jefferson yang selama ini mengikuti mereka sudah mulai meminta pengawal pengemudi untuk mempercepat. Pada saat Zhao Yuntian sedang menunggu, mobilnya tiba-tiba mengerem dengan indah dan melayang melintasi gerbang komunitas, menghalangi jalan bagi mobil Zhao Yuntian untuk menuju ke sana. Memasuki. Kemudian 3 mobil BMW berwarna hitam mengikuti dan mengepung mobil Zhao Yuntian. Pengemudi Zhao Yuntian tiba-tiba menunjukkan kegugupan dan hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tetapi Zhao Yuntian mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Jangan menelepon. Ketua Zhao, orang-orang ini mungkin berencana melawanmu." Cui Ziguo berkata dengan cemas. "Xiao Cui, lihat siapa yang duduk di mobil di seberangnya." Cui Ziguo mendongak dan kebetulan melihat Jefferson keluar dari mobil dengan senyuman lebar di matanya. "Kepala Zhao, apakah dia benar-benar dibebaskan dengan jaminan?" Memikirkan apa yang dikatakan Ji Fei sebelum pergi, Cui Ziguo masih tidak percaya. Sekarang dia benar-benar mengganti mobil dan melacaknya sampai ke gerbang komunitas. "Saya terkejut." Jefferson mempelajari pelajarannya terakhir kali dan membungkuk kepada Zhao Yuntian di dalam mobil. Terlihat sangat sopan. "Halo, Wali Kota Zhao, bisakah Anda keluar dari mobil dan berbicara dengan saya?" Dia tampak seperti pria terhormat, tidak lagi sombong seperti di pagi hari. Penjaga keamanan yang awalnya berencana memanggil polisi ketika mereka melihat mereka mengelilingi mobil pertama Zhao Xi juga memandang Zhao Yuntian di dalam mobil dengan ekspresi kosong. Zhao Yuntian diam-diam mengagumi Ji Fei. Tanpa diingatkan, dia akan lengah. Dia membuka pintu mobil dan memandang Jefferson. "Apa yang bisa saya bantu?" Ekspresinya serius, menunjukkan ketidakpedulian, tapi dia tetap sopan. Hal ini membuat Jefferson merasa marah, namun dia tetap harus tersenyum dengan senyuman di wajahnya. "Ketua Zhao, saya datang ke sini hari ini untuk berharap Anda dapat dengan serius memikirkan apa yang saya katakan pagi ini." "Ada apa?" Zhao Yuntian pura-pura terkejut. "Saya berinvestasi di kota Ninghai, dan kemudian Anda melepaskan anak saya." Setelah Jefferson selesai berbicara, dia mengeluarkan cek senilai 10 miliar dan menyerahkannya kepada Zhao Yuntian. "Ketua Zhao, ini adalah 10 miliar yang saya investasikan di kota Ninghai. Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan." Tersenyum, mata penuh makna. Ketika penjaga keamanan di lokasi mendengar bahwa jumlahnya 10 miliar, mereka semua mendecakkan lidah, mengira mereka salah dengar. Kapten keamanan bahkan mengedipkan mata, dan dengan cepat berbalik dan mengungsi bersama penjaga keamanan, menunjukkan sikap tidak patuh. Namun, banyak orang yang terus bergumam dalam hati bahwa lebih baik memimpin, mengontrol 10 miliar dengan mudah sesuka hati adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka dapatkan seumur hidup. Kekaguman yang tak terbatas, dan gambaran Zhao Yuntian yang tinggi dan lurus di hati mereka menghilang seketika. Beberapa warga yang keluar masuk lokasi kejadian berhenti dan memandang ke arah Zhao Yuntian saat melihat pemandangan tersebut. Jefferson sangat gembira. Yang dia inginkan adalah memaksa Zhao Yuntian untuk setuju. Sekarang orang-orang ini ada di sini. Zhao Yuntian pasti akan segera mengambil keputusan. Jika dia tidak menerimanya, maka langkah kedua dapat digunakan. Seperti yang diharapkan Jefferson, ekspresi Zhao Yuntian menjadi sangat jelek dan dia meninggikan nada suaranya. "Tuan Jefferson, Anda tampaknya telah melakukan kesalahan. Jika Anda ingin berinvestasi di kota Ninghai, kami menyambut Anda. Namun, Anda dapat pergi ke kota Ninghai, Biro Perdagangan akan membahas masalah ini." Jefferson meniru Zhao Yuntian, menari dengan cek, dan dengan sengaja meninggikan suaranya. "Saya hanya percaya pada saran Wali Kota Zhao, jadi saya serahkan kepada Wali Kota Zhao untuk memutuskan investasi 10 miliar ini." Zhao Yuntian menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya tidak punya kendali atas masalah ini, dan pelanggaran hukum putra Anda Jack adalah masalah pengadilan dan tidak ada hubungannya dengan saya." "Ketua Zhao, jika menurutmu itu terlalu sedikit, aku bisa memberimu lebih banyak. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah Jack dengan lancar, semuanya akan baik-baik saja." "Maaf, uang tidak bisa membeli kesetiaan hukum.
semuanya harus ditangani secara ketat sesuai hukum. Setelah Zhao Yuntian selesai berbicara, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, "Anda akan mengemudi kembali nanti dan saya akan masuk." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah untuk masuk ke komunitas. Jefferson melirik pengawal di sebelahnya. Pengawal itu meninggikan suaranya dan berteriak, "Ketua Zhao, kami memiliki semua uang yang Anda minta untuk kami persiapkan hari ini. Apa yang harus kami lakukan dengan uang itu?" Bang-bang, serangkaian suara pembukaan bagasi terdengar, dan kemudian bagasi 4 BMW hitam terbuka, memperlihatkan uang kertas merah di dalamnya. Mobil hitam dan uang kertas merah kontras satu sama lain di bawah lampu, membuat semua orang yang hadir merasa terpesona. Ya Tuhan, itu uang yang banyak. Apakah uang ini berharga puluhan juta? Apakah ini akan diberikan kepada wali kota Zhao? Kerumunan penonton tidak bisa lagi menahan keterkejutan mereka dan berbicara satu demi satu. Jefferson memiliki senyum bangga di wajahnya, memberinya cek untuk menarik orang. Jika dia menerimanya, itu akan menyelesaikan masalah. Ini akan menjadi trik yang secara langsung membuat Zhao Yuntian terkenal. Saat ini, selama uang itu dikatakan untuk Zhao Yuntian, seseorang pasti akan melaporkannya dan menyelidikinya. Saat itu, Zhao Yuntian pasti akan keluar. Jika ada orang lain yang menggantikannya, urusan putranya mungkin akan berbalik. Dengan mata tenang dan wajah tenang, Zhao Yuntian yakin. Dia menegakkan punggungnya, seperti seorang kaisar yang menunjukkan negaranya. Sebagai ketua Packer Group, ini pertama kalinya dia mengalami begitu banyak pukulan. Dia harus mendapatkan kembali mukanya dan membuat mereka membayar 2 kali lipat jumlahnya. Sekarang reaksi semua orang membuatnya lebih percaya diri. Dia percaya bahwa Zhao Yuntian pasti akan menyerah di hadapannya hari ini. Kepala Zhao, saya telah mengirimi Anda cek investasi sebesar 10 miliar, dan saya telah menyiapkan 50 juta untuk Anda secara pribadi. Sekarang Anda harus melakukan sesuatu, bukan? Nadanya tenang, namun tatapannya tertuju pada semua orang. Implikasinya tidak terucapkan dan langsung menambah bahan bakar ke dalam api. Seperti yang diharapkan, Kepala Zhao, saya tidak menyangka Anda menjadi pejabat yang korup. Sayangnya, kami selalu mengira keluarga Zhao Anda adalah tulang punggung pembangunan ekonomi kota Ninghai. Kami tidak menyangka Anda akan melakukan hal seperti itu. Foto, mari kita ungkapkan masalah ini dan biarkan semua orang melihat pejabat korup sebenarnya yang disembunyikan di kota Ninghai kita. Hal ini menimbulkan kemarahan publik dan mengecamnya. Semua orang di tempat itu jelas sangat kecewa dengan Zhao Yuntian. Jefferson berseri-seri. Kepala Zhao, menurut Anda bagaimana masalah ini akan diselesaikan? Saya tidak ingin mempermalukan Anda, dan saya dapat meningkatkan investasi, baik 20 hingga 30 miliar. Sedangkan untuk uang di dalam mobil, jika menurut Anda 50 juta juga sedikit, itu tidak masalah. Aku bisa meningkatkannya 10 kali lipat untukmu. Ya Tuhan, kamu masih mau memberiku 500 juta, serakah sekali. Klik, klik, semua orang berseru dan mulai mengambil foto untuk identifikasi. Zhao Yuntian tiba-tiba menjadi tenang dan tenang ketika menghadapi semua orang yang merekam dengan ponsel mereka, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jefferson sedikit penasaran, tetapi dia sangat yakin bahwa Zhao Yuntian hanya berpura-pura. Sambil mengedipkan mata pada pengawal tersebut, beberapa pengawal sekaligus mengambil tindakan dan mengeluarkan uang kertas secara bertumpuk, membentuk dinding uang dalam sekejap, yang sangat spektakuler. Penonton yang berada di lokasi kejadian lebih aktif mengambil gambar dengan ponselnya, dan mereka juga bersikap semakin marah. Mereka semua ingin bergegas dan memukul Zhao Yuntian 2 kali. Wajah Zhao Yuntian tetap tenang seperti biasanya, seolah dia tidak melihatnya. Jefferson menjadi semakin tidak senang. Ketua Zhao, jika Anda tidak punya cukup uang, tanyakan saja harganya. Selama Anda punya harga, saya pasti mampu membelinya. Mengenai pejabat kerajaan naga, mereka sangat jelas, dan metode ini bekerja dengan sangat baik. Selain itu, banyak orang akan melindungi diri mereka sendiri hanya untuk mendapatkan nama yang jelas. Hari ini, mereka ingin mendorong Zhao Yuntian ke dalam jurang. Dia sangat bahagia bahkan menunggu saat kemarahan Zhao Yuntian meledak. Jefferson, apakah kamu menyuap wali kota Zhao? Suara Ji Fei terdengar di luar kerumunan. Bab 237 Tuan Ji, kami mengagumi Anda. Suaranya lucu dan penuh sarkasme. Datanglah dengan senyuman dan bersikap tenang serta tenang. Ketika Jefferson mendengar suara Ji Fei, dia merasa seperti disengat lebah,
dan jantungnya menegang. Untuk Jifei ini, dia memiliki ketakutan alami, bahkan sedikit ketakutan. Dibandingkan dengan kepala Zhao, Jifei relatif tidak memiliki keuntungan dan batasan. Dia menatap Jifei dengan mata dingin. Ini masalah antara aku dan wali kota Zhao, dan tidak ada hubungannya denganmu. Kepala Zhao adalah wali kota setiap warga kota Ninghai kita. Masalah antara Anda dan dia secara alami berhubungan dengan kita masing-masing, bukan begitu? Jifei memandang semua orang sambil tersenyum dan bertanya. Ya, kami tidak akan pernah mengizinkan pejabat yang korup. Semua orang berteriak dengan marah. Jefferson mencibir dan memarahi. Jangan seperti anjing, baunya kemana-mana. Kedatangan Jifei yang tiba-tiba masih mengejutkannya. Jika orang-orang di sekitarnya bukan keturunan langsung mutlaknya, dia akan curiga ada pengkhianat di sekitarnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertemu Jifei kemanapun dia pergi? Jifei mengabaikannya dan melihat ke arah kerumunan penonton yang terus mengambil gambar. Apakah semua orang baru saja mengambil gambar? Semua orang tercengang, tapi masih mengangguk. Dia melanjutkan, cepat dan posting semua foto di internet, sehingga semua orang dapat melihat bagaimana Jefferson, ketua Packer Group, secara terang-terangan menyuap pejabat Longguo kami, dan juga biarkan semua orang melihat bahwa kami menghormati betapa jujurnya Tuan Zhao. Mendesis, semua orang tanpa sadar mengambil kembali ponsel mereka, dan kemudian mata mereka penuh dengan kerumitan, dan segera menjadi jelas. Sialan, kami hampir ditipu oleh orang asing ini. Bagaimana wali kota Zhao bisa meminta uangnya? Jika pemuda ini tidak mengingatkan kita, kita akan membuat kesalahan besar. Keluarga Zhao sangat kaya. 50 juta bukanlah uang di mata orang lain. 500 juta bukanlah apa-apa. Bagaimana kita bisa tergerak? Ini dengan sengaja menyuap kepala kota kita Zhao dan merusak reputasi kepala kota Zhao? Bagaimana bisa ada cara seperti itu untuk benar-benar memberikan uang? Benar-benar ambisi yang mengerikan. Melihat Jefferson, mereka semua memarahinya dengan marah dan memandangnya dengan dingin. Suatu detik, Jefferson dengan senang hati memberitahu orang-orang ini untuk tidak menjadi pejabat yang korup. Tanpa diduga, detik berikutnya, Jifei mengubah situasi hanya dengan 2 kata, dan dia merasa marah. Melihat wali kota Zhao, dia meninggikan suaranya dan berkata, Zhao Yuntian, Anda meminta saya mengirimkan cek dan uang hari ini. Anda harus punya penjelasan untuk ini, bukan? Dia bertekad untuk menyeret Zhao Yuntian ke dalam air dan mendiskreditkannya. Jifei dan Zhao Yuntian saling memandang, dengan senyum lebar di mata mereka. Namun, mata Zhao Yuntian dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika Jifei tidak memberitahunya sebelumnya dan bersiap sepenuhnya, saya khawatir dia akan ditipu oleh Jefferson hari ini. Kalaupun pada akhirnya semuanya berjalan baik-baik saja, pasti akan berdampak buruk. Sekarang dia akan melakukan serangan balik. Jefferson, kamu sebenarnya ingin menyuapku di depan umum untuk urusan putramu. Aku menolak, kamu masih ingin menjebakku di depan umum seperti ini. Ini telah menyebabkan kerugian serius bagiku secara pribadi. Ini juga merupakan penghinaan terhadap hukum kerajaan naga dan para pejabat kerajaan naga. Itu sebuah penghinaan. Kamu harus memikirkan sendiri besarnya kejahatan ini. Ekspresinya serius dan penuh amarah, Jefferson mencibir, Zhao Yuntian, kamu tidak akan mulai membantah karena masalah ini terungkap, kan? Biar ku beritahu, itu tidak ada gunanya. Semuanya hari ini adalah pengaturanmu. Aku hanya menerapkannya. Sayangnya, orang lain baru saja melihatnya. Aku tidak menyangka bahwa untuk melindungi dirimu sendiri, kamu akan memukuliku sekarang. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Zhao Yuntian, apakah kamu tidak tahu pejabat macam apa kamu ini? Apakah kamu ingin menyangkal bahwa kamu serakah? Haha. Para pengawal di belakang Jefferson tertawa gembira, semuanya mengagumi pengaturan Jefferson. Menurut mereka, tindakan ini telah menjebak Zhao Yuntian di sini. Zhao Yuntian tiba-tiba tersenyum dengan tenang, Jefferson, apakah kamu begitu yakin dengan tindakanmu? Ini bukan tentang kepercayaan diri, ini tentang mencari kebenaran dari fakta. Jefferson berdiri dengan bangga. Tiba-tiba terdengar sirene di luar. Jefferson memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini di depan pintu balai kota dan bertanya dengan bercanda, mengapa Anda ingin polisi turun tangan lagi? Zhao Yuntian menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin ikut campur, Andalah yang melanggar hukum dan mereka datang untuk menangkap Anda. Oh, Jefferson mencibir, melanggar hukum, siapa yang percaya, siapa yang berani menangkap saya? Kemarilah, kendalikan semuanya. Suara Su Guofeng terdengar di luar kerumunan. Wow,
Sekelompok petugas polisi bergegas mendekat dan mengepung Jefferson dan pengawalnya. Jefferson sangat tenang dan memandang Zhao Yuntian dan orang banyak. Apakah Anda pejabat kerajaan naga mengandalkan metode ini? Tidakkah Anda berani mengakui bahwa Anda telah dirusak? Tuan Jefferson, setiap kata yang Anda ucapkan sekarang, kami merekam seluruh prosesnya, dan itu dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan Anda di masa depan. Kong Dali menahan amarahnya dan mengingatkan dengan keras. Mendengus, saya tidak takut, Zhao Yuntian ingin saya menyuapnya, kalau tidak, bagaimana saya bisa memberinya uang? Klik, borgol Kong Dali langsung diborgol ke tangannya. Kamu, Jefferson memiliki bayangan di borgolnya. Haha, Jifei meletakkan tangannya di atas tangannya dan tertawa. Jefferson, selamat atas keyakinan penuhmu atas tuduhan palsu itu. Jefferson tertegun, tapi dengan cepat membalas, Jifei, kamu menjebakku, kamu. Didi, ponsel Jefferson tiba-tiba berdering, melihat sekretarisnya yang menelepon, dia menekan tombol jawab. Ketua, suap Anda terhadap wali kota Zhao di kota Ninghai, Kerajaan Naga, telah disiarkan langsung ke seluruh dunia. Apa katamu? Sekarang perilaku Anda merupakan pelanggaran hukum yang serius, segera hentikan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, aku akan mengirimkanmu tautannya. Ketika pihak lain menutup telepon Jefferson bergetar. Ketika dia melihat tautan, dia dengan cepat mengkliknya dan tercengang. Itu adalah keseluruhan prosesnya sekarang, dan ke depannya, bahkan apa yang dia katakan di toko 4S, menarik uang dari bank, dan apa yang dia katakan di dalam mobil semuanya dipermainkan. Ini Jefferson sepertinya baru saja melihat hantu. Bagaimana hal itu diketahui? Detik berikutnya. Melihat Zhao Yuntian, Anda mengawasi saya dan melanggar privasi saya. Anda adalah petugas jaminan. Kami memantau Anda. Itu adalah tindakan normal. Jika ada masalah, Anda dapat menanggapinya. Anda, Jefferson langsung tercengang, mengetahui bahwa dia telah gagal lagi. Jefferson, ada pepatah lama di Kerajaan Naga bahwa agensi terlalu pintar dalam perhitungan mereka, dan mereka akhirnya kehilangan nyawa. Perilakumu jelas telah dikendalikan oleh kami. Setelah Zhao Yuntian selesai berbicara, dia melepaskan tangannya dari dadanya, dan kamera lubang jarum muncul di depan Jefferson. Jefferson merasa seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam jurang. Dia benar-benar bodoh dan hampir menjadi gila. Apa yang saya pikir ingin saya capai ternyata adalah hal yang paling bodoh. Hatiku kacau, perasaan campur aduk, yang lebih menyakitkan daripada meminum obat yang paling pahit. Matanya penuh amarah, dan dia berteriak dengan marah, kamu licik sekali. Jifei mencibir, tidak peduli betapa liciknya seekor rubah, dia tidak bisa lepas dari pemburu terbaik. Jika kamu datang untuk memburu ketua Zhao kami, kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai mangsa, dan nasibmu telah ditentukan. Jifei, kamu layak mati, kalian semua layak mati. Maaf, Tuan Jefferson, bagaimana kami bisa mati? Seorang reporter wanita keluar dari kerumunan sambil memegang mikrofon. Anda siaran langsung? Jefferson bertanya dengan marah. Kami adalah reporter dari Ninghai TV, dan kamilah yang baru saja menyiarkan seluruh acara secara langsung. Berdengung, Jefferson merasa pusing dan hampir pingsan saat itu juga. Reporter wanita itu memandang wali kota Zhao. Bolehkah saya bertanya kepada wali kota Zhao, bagaimana rencana Anda menangani masalah ini? Proses dengan ketat sesuai hukum, Zhao Yuntian, kamu tidak memiliki kekuatan itu, kamu. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh kita semua. Pemimpin yang muncul di pintu bersama Zhao Yuntian hari ini keluar pada saat yang sama dan berkata dengan keras. Berdebar, kaki Jefferson melemah dan dia duduk di tanah. Dia benar-benar putus asa, dia sudah mengerti. Ia merasa rencana hari ini seperti badut, berdiri di atas panggung dan pamer, agar orang bisa melihat baik-baik wajah jeleknya. Rasa sakit yang tak ada habisnya, kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan Ji, kami mengagumi Anda. Bab 238 Cinta saat ini. Orang-orang besar di kota Ninghai semua memandang Jifei dan berkata serempak, menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Hari ini, ketika Jifei mengingatkan mereka, semua orang tidak sepenuhnya mempercayainya, dan bahkan menganggap kata-kata Jifei mengkhawatirkan. Bahkan ketika mereka menerima telepon dari Zhao Yuntian di sore hari, semua orang menganggapnya konyol. Namun, Zhao Yuntian mengatur agar mereka mendengarkan dan mengikuti mereka dengan mobil. Namun,
Ketika mereka menyaksikan semua yang terjadi melalui sistem pengawasan, mereka memikirkan pengingat Ji-Fei ketika dia pergi di pagi hari, dan pengingat khusus Ji-Fei kali ini, yang membuat mereka merasakan rasa terima kasih yang tulus dan tulus kepada Ji-Fei. Sebuah kalimat kekaguman, meski sederhana, datang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bagi orang-orang seperti mereka, terlalu sedikit orang yang benar-benar bisa mengungkapkan kekagumannya. Sekarang, Ji-Fei telah menjadi orang ini, hanya. Bagi Jefferson, kata-kata mereka hanya menambah garam pada lukanya. Di pagi hari, karena Ji-Fei, dia sangat malu sehingga dia masuk ke kantor polisi. Sekarang karena Ji-Fei, semua orang telah dipermalukan lagi, dan sejarah akan terulang kembali. Sedih dan marah, frustrasi, tidak berguna. Gelombang emosi kompleks melonjak ke dalam hatiku seketika. Hatiku terasa terisi sampai meluap, dan aku merasa sangat marah hingga ingin meledak. Awalnya, dia marah karena Jack sangat menderita karena Ji-Fei, dan bahkan merasa tidak kompeten. Tapi sekarang, semuanya hilang, karena dia juga sangat sedih digoda oleh Ji-Fei lagi dan lagi. Ji-Fei, kamu bajingan, aku sangat membencimu. Jefferson tidak bisa lagi menahan amarahnya dan meraung marah. Kamu bajingan besar yang menghina karakter kami. Singkirkan bajingan besar ini secepatnya, jangan biarkan dia menipu kita. Jefferson meraung, menyebabkan kerumunan yang marah berteriak dan mengutuk satu demi satu. Jefferson berdiri di sana dengan bodoh, dia memarahi Ji-Fei. Jefferson, apakah kamu melihat ini? Ini adalah sifat manusia. Ini adalah martabat kerajaan naga yang tidak dapat diganggu-gugat. Suara tenang Ji-Fei terdengar seperti guntur besar yang jatuh dari langit. Bang-bang, ada tepuk tangan meriah. Ini adalah martabat kerajaan naga yang tidak dapat diganggu-gugat. Mereka berteriak serempak dan begitu kuatnya hingga seperti pedang tajam yang ditembakkan ke tubuh Jefferson, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Membawa pergi, Su Guofeng berteriak dengan marah, dan Kong Dali melangkah maju dan langsung membawa Jefferson pergi. Pengawal Jefferson sekali lagi berdiri di sana dengan linglung, menyaksikan tanpa daya saat Jefferson dibawa pergi. Kerajaan naga telah menjadi Waterloo milik Jefferson. Mereka tidak bereaksi sampai mobil polisi pergi, segera menutup bagasi, pergi, dan menghubungi Bill Jefferson lagi. Zhao Yuntian dan yang lainnya memandang Ji-Fei dengan pemahaman diam-diam, pengingat jam 3 pagi semuanya telah terjadi. Mereka ingin mendengarkan pendapat Ji-Fei. Ji-Fei menghela nafas, kota Ninghai tidak lagi damai, dan badai akan segera datang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhao Yuntian dan yang lainnya sudah keluar dari kerumunan sebelum mereka dapat bereaksi. Setelah sekian lama, Zhao Yuntian dan yang lainnya menyadari bahwa Ji-Fei telah menghilang tanpa jejak. Di dalam mobil, Li Ruoxi baru saja menyaksikan seluruh prosesnya melalui ponsel Ji-Fei. Saya tidak bisa menahan tawa ketika melihat penampilan Jefferson yang seperti badut. Namun, ketika dia melihat orang-orang besar di kota Ninghai mengucapkan kata-kata, "Kami mengagumimu," kepada Ji-Fei secara bersamaan, sebuah kebanggaan yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Pria ini, pria sejati, pria ini, pria yang bisa diandalkan. Hatiku penuh dengan emosi dan mataku basah, tangan merah mudanya terkepal dan giginya terkatup. Sayang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tertarik padaku? Suara menggoda Ji-Fei terdengar di samping Li Ruoxi. Kegembiraan dan kegembiraan yang muncul di tubuh Li Ruoxi menghilang dalam sekejap, dan dia merasa gugup dan panik seolah-olah seseorang telah mencuri sesuatu. Matanya penuh rasa malu, dan seluruh wajahnya seperti buah ceri merah yang matang. Tidak ada yang menetes. Ji-Fei dengan lembut mencubit wajah Li Ruoxi dengan tangannya dan berkata, saat itulah Li Ruoxi bereaksi, "Ji-Fei, kamu bajingan." Tinju merah muda itu mengenai Ji-Fei secara naluriah, tetapi ketika hendak mendarat di Ji-Fei, dia tiba-tiba menyesalinya dan ingin mengambilnya kembali, tetapi tinju itu tetap mendarat tanpa kekuatan apapun. Ji-Fei terkejut, lalu tersenyum, "Istriku mulai kasihan padaku sekarang." Wajah Li Ruoxi menjadi lebih merah dan dia memutar tubuhnya. "TSK, siapa yang peduli padamu lagi? Kamu hanya bersikap sentimental." Melihat keluar jendela mobil, aku mengumpat dalam hati, aku bodoh sekali, tidak apa-apa kalau aku sendiri yang mengetahuinya. Ji-Fei tersenyum dan melihat ke depan. Tiba-tiba teringat bahwa dia pernah berkata bahwa dia akan membuat Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak.
Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan matanya basah dan sudut mulutnya terangkat. Sayang, bukankah penampilan Jefferson barusan konyol? Tidak lucu. Kalau begitu, kamu tidak tertawa gila. Apa menurutmu aku gila sekarang? Li Ruoxi bertanya dengan sengaja berpura-pura marah. Mengapa? Ji Fei menghela nafas. Kalau begitu aku harus membuatmu tertawa terbahak-bahak. Kalau tidak aku akan kasihan padamu. Membosankan? Biarkan aku memberitahumu sebuah lelucon. Jangan dengarkan, Ji Fei mengabaikannya, berdehem, dan pura-pura berbicara. Li Ruoxi masih menajamkan telinganya dengan rasa ingin tahu lelucon seperti apa yang akan diceritakan Ji Fei. Hasil tidak ada suara untuk waktu yang lama. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Katanya dengan marah. Tenggorokanku gatal tadi, jadi aku berbisik pelan hingga aku tidak ingin bercerita. Dahi, Li Ruoxi merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Dia sebenarnya membodohi dirinya sendiri setelah melakukan ini dalam waktu yang lama. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tinju merah muda itu jatuh dan Ji Fei mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Saya akan mulai berbicara. Tangan Li Ruoxi dipegang oleh Ji Fei, dan dia merasa senang kalau begitu cepat bicara. Seorang ayah menceritakan kepada putrinya sebuah cerita tentang betapa dia sering kelaparan ketika dia masih kecil. Setelah putrinya mendengarnya, dia menangis. Dia menatap ayahnya dengan air mata berlinang. Ji Fei berhenti. Li Ruoxi mendesak. Apa selanjutnya? Beritahu kami secepatnya. Putriku bertanya kepada ayahnya, apakah kamu datang ke rumah kami karena kamu tidak punya makanan untuk dimakan? Puff, Li Ruoxi merasa terhibur dengan pertanyaan polos anak itu dan tidak bisa menahan tawa. Ji Fei melihat wajah cantiknya, hatinya bergetar, dan dia menambahkan. Ayah menjawab bahwa dia datang ke rumah kami untuk membuat ibu jatuh cinta padaku. Li Ruoxi merasa seolah-olah daging lembut di hatinya tersentuh, dan sentuhan kesedihan muncul di matanya. Ji Fei, sambil menangis pelan, dia membuka tangannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Saat ini, dia merasakan semacam kebahagiaan. Meskipun dia tidak tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Hanya karena Ji Fei ada di sisimu, Ji Fei dengan lembut memeluk Li Ruoxi. Memilikimu di sisiku adalah kebahagiaan terbesarku. Li Ruoxi semakin terharu dan memeluk Ji Fei erat-erat dengan kedua tangannya. Jika aku menjadi gila, aku pasti akan membunuhmu terlebih dahulu untuk mencegahmu keluar untuk berhubungan dengan wanita lain. Haruskah kita menambahkan tanda kurung? Tidak termasuk gadis berusia 8 tahun, goda Ji Fei. Puff, Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak. Aku akan mencintaimu selamanya. Ji Fei menatap dalam-dalam dan mengakui perasaannya yang sebenarnya. Bab 239 bunuh Ji Fei malam ini, dasar bajingan. Sialan Ji Fei, aku akan mencari seseorang untuk membunuh Ji Fei dan seluruh keluarganya sekarang. Di hotel, Jefferson baru saja dibebaskan dari jaminan. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah, dan dia hampir menjadi gila. Dia baru saja hendak menelepon ketika ponselnya berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, dia melambai kepada pengawalnya, keluar, tidak ada yang diizinkan masuk atau dekat kamarku. Pengawal itu baru saja keluar dan buru-buru menjawab telepon. Suara dingin terdengar dari ujung sana, segera masuk ke ruang konferensi. Suaranya dingin, lalu telepon berbunyi bip di telingaku. Jefferson merasa sedikit pusing, ia khawatir dengan panggilan ini, namun ia tetap harus segera masuk ke sistem khusus. Begitu dia masuk, dia mendengar komentar dan ejekan tentang dirinya datang dari dalam. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang ditampar wajahnya dengan keras, panas sekali. Jefferson, katakan padaku bagaimana perasaanmu saat ini, pria oriental kurus itu berbicara lebih dulu. Haha, semua orang langsung tertawa. Wajah Jefferson segelap awan gelap di suatu hari di bulan Juni, dan dia terengah-engah. Saat ini, jika dia sedang duduk di ruang konferensi bersama orang-orang ini, dia pasti akan bergegas dan menghajar pria oriental kurus ini. Sangat memalukan, apakah ini menarik? Suara penjaga pintu wanita tiba-tiba terdengar, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Jefferson menarik napas dalam-dalam dan menatap master sekte wanita itu dengan rasa terima kasih di matanya. Di luar dugaan, pemimpin sekte wanita yang selama ini selalu tegas justru berbicara mewakilinya, yang tiba-tiba membuat hatinya yang penuh duka dan amarah terasa sedikit lebih hangat. Jefferson, penampilanmu hari ini sempurna, ironi.
Jefferson yang baru saja santai belum sepenuhnya rileks. Perkataan wanita penjaga pintu itu membuatnya duduk tegak seolah ada pegas di bawah pantatnya. Yang lain tidak berbicara, tetapi mata yang terlihat melalui topeng semuanya tersenyum, yang membuat hati Jefferson tenggelam. Maaf, awalnya saya ingin memberikan tekanan besar pada Zhao Yuntian hari ini, tapi saya tidak menyangka itu akan gagal. Kemudian, saya ingin memberitahu Zhao Yuntian untuk pergi dan membuka jalan untuk rencana kita selanjutnya. Saya tidak menyangka dia begitu licik. Kedua kali, saya meremehkan Zhao Yuntian dan yang lainnya. Saya akui bahwa saya akan memperhatikannya di langkah selanjutnya. Akui kesalahan Anda dengan tulus dan bersikaplah baik. Semua orang melihat ke arah penjaga pintu wanita. Jefferson, menurutmu Zhao Yuntian terlalu licik atau Ji Fei terlalu licik? Tanya pemimpin sekte wanita itu dengan tajam. Jefferson merasakan angin sejuk di punggungnya. Tiba-tiba dia tidak yakin apakah jawabannya benar. Kamu memarkir mobilmu di depan balai kota dan Ji Fei datang. Apakah menurutmu itu suatu kebetulan? Anda menghentikan Zhao Yuntian di pintu masuk komunitas Villa Ninghai, dan Ji Fei datang lagi. Apakah menurut Anda ini suatu kebetulan? Insiden Jack telah membuktikan sepenuhnya bahwa Ji Fei adalah pelaku sebenarnya. Setelah Master Sekte Wanita selesai berbicara, beberapa orang di terminal video gemetar di dalam hati mereka, terdiam, dan berpikir. Jefferson, aku memberimu waktu 3 hari untuk membunuh Ji Fei dengan cara apapun. Jika Ji Fei tidak mati, kamu akan mati. Ledakan, pemimpin Sekte Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan perintah pembunuhan. Jefferson kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Dia ingin membunuh Ji Fei, dan sekarang dia harus membunuh Ji Fei, jika tidak. Dijamin selesai, pertemuan sudah selesai. Patah, penjaga pintu wanita itu segera memotong pertemuan itu. Jefferson melihat layar ponsel yang redup dan mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, dia berkeringat dingin. Dia segera membuka teleponnya dan menemukan nomor telepon Neil dan memutar nomor itu. Saat ini, Neil sedang mendengarkan musik dan menonton video di Hotel Venice di kota Ninghai. Dengan wajah santai, dia sama sekali tidak menganggap serius tugas membunuh Ji Fei. Siapa yang bisa membunuhnya kapan saja. Melihat Jefferson menelepon, dia menekan tombol jawab dengan suara malas. Tuan Jefferson, Anda sangat terkenal hari ini, haha. Video yang baru saja dia tonton adalah video Jefferson yang mempermalukan dirinya sendiri di pintu masuk komunitas Villa Ninghai. Jefferson sudah sangat tertekan karena tekanan yang berat, dan sekarang dia sangat marah hingga ingin muntah darah. Dalam 3 hari, aku ingin kamu membunuh Ji Fei. Neil menduga Jefferson akan marah besar setelah kegagalannya hari ini, jadi dia sangat ingin membunuh Ji Fei. Padahal, di matanya, tidak ada kesulitan dalam membunuh dalam 3 hari. Namun, karena mengira dia telah setuju untuk membunuh dalam waktu 7 hari, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam 7 hari, saya perlu memahami kota Ninghai, menemukan niat membunuh, dan membutuhkan. Aku akan memberimu 2 kali lipat harganya, sela Jefferson dengan kasar. Kirim uang segera, bagus, setuju, Neil menyatakan dengan tegas. Jika kamu bisa membunuh Ji Fei malam ini, aku akan memberimu 100 juta lagi. Siapkan uangmu. Neil langsung menutup telepon dan melambaikan tangannya yang bersemangat ke udara 2 kali. Dia menonton video Ji Fei hari ini dan tidak melihat apapun tentang kelincahan Ji Fei selain kekuatannya. Di depan mereka, kepala lebih rendah daripada lengan dan kaki, dan orang berkepala paling mudah dibunuh. Di matanya, Ji Fei sudah mati. Jefferson mendengarkan bunyi bip di telepon, ekspresi antusias terlihat di wajahnya. Ji Fei, kamu harus mati. Tinjunya terkepal erat, seolah nasib Ji Fei ada di tangannya. Neil menutup telepon, keluar kamar, berjalan menuju ujung koridor, sampai ke ruangan paling dalam, membuka pintu dan masuk. Ah, tiba-tiba seorang wanita berteriak, WHO. Suara bertanya seorang pria datang dari kamar mandi. Neil tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada wanita itu. Dia baru saja menarik tangannya dari celana yang diletakkan seorang pria di meja samping tempat tidur, dan ada segepok uang dan kartu bank di tangannya. Letakkan, pergi, suara Neil sedingin es. Seluruh tubuh wanita itu bergetar. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Mencicit, pintu kamar mandi terbuka, dan sesosok tubuh hitam besar keluar. Dia melihat uang dan kartu di tangan wanita itu.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berjalan. Tidakkah menurutmu uang yang baru saja kuberikan padamu kecil? Wanita itu tersenyum manis. Sayangku, aku baru saja membantumu mengemas celanamu dan celana itu tidak sengaja terjatuh. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kurasa tidak. Anthony tersenyum seolah dia mempercayainya. Hanya, klik, tangan itu jatuh ke leher wanita itu tanpa peringatan, dan kemudian terdengar suara patah tulang yang jelas. Jeritan wanita itu berhenti di tengah jalan dan tidak pernah keluar lagi. Neil tidak terkejut dengan semua ini. Anthony, berhati-hatilah dengan perilakumu. Saat kamu kembali, kamu akan punya banyak uang dan segala macam wanita. Jangan sampai bunuh diri di sini secara tidak sengaja. Oh, dear Neil, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Anthony tidak peduli, bersiul, membuang begitu saja tubuh wanita itu, dan langsung melemparkannya ke dalam gudang di atas kamar mandi, seolah-olah dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Neil melihatnya sekilas untuk memastikan tidak ada bukti yang tersisa, bahwa Leo bersamamu dan bertindak sekarang untuk membunuh Ji-Fei malam ini. Sempurna, Anthony mengulurkan tangan dan memberi isyarat oke, mengenakan pakaiannya dan pergi. Bab 240 Kambing Hitam. Li Ruoxi pergi tidur dan Ji-Fei keluar dari villa. Qi Yuan segera menghindar dari sudut. Apa yang terjadi? Raja Naga, 5 orang asing datang ke kota Ninghai hari ini. Mereka tampaknya sangat terampil. Jika tebakanku benar, mereka pasti orang-orang dari organisasi Serigala Liar. Apakah Anda memantau sistem kota Ninghai? Qi Yuan mengangkat tangannya dan menggaruk bagian belakang kepalanya, dengan raut wajahnya seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Ji-Fei melotot, aku tahu pikiranmu bagus, tapi jika kamu diawasi, identitasmu akan mudah terungkap. Aku berjanji kamu tidak akan ketahuan. Di mana mereka berlima? Mereka semua menginap di Venice Holiday Inn, dan saya telah mengirim orang untuk memantau mereka. Didi, saat Qi Yuan selesai berbicara, ponselnya berdering. Melihat itu adalah panggilan dari staf pengawasan, dia segera menekan tombol jawab, 2 orang keluar. Salah satunya adalah seorang pria bernama Anthony. Dia memanggil seorang wanita di dalam 1 jam yang lalu. Sekarang dia keluar sambil membawa tas yang menggembung. Sesuatu, 2 orang sedang berjalan terburu-buru. Oke, saya mengerti. Terus pantau 3 orang yang tersisa. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia menutup telepon dan menatap Ji-Fei, 2 orang keluar. Salah satu dari mereka baru saja menelepon seorang wanita. Mata Ji-Fei menyipit, sepertinya mereka siap mengambil tindakan. Apakah itu? Qi Yuan melihat ke dalam villa. Ji-Fei berpikir sejenak dan kemudian berbisik di telinga Qi Yuan. Setelah Qi Yuan mendengarkan, dia mengacungkan jempol pada Ji-Fei dan berkata, Raja Naga, kamu sangat pintar. Berhentilah menyanjung. Cepat dan terapkan. Ji-Fei tersenyum dan mengutuk, berbalik dan kembali ke villa. Qi Yuan segera berlari ke dalam kegelapan, memutar nomor telepon Phoenix, segera menutup telepon, dan berjalan menuju luar komunitas Villa Longxiang Yuan. Pada saat ini, sebuah mobil hitam yang tidak mencolok sedang melaju di jalan menuju Taman Longxiang. Pengemudinya adalah seorang pria kurus dengan senyum gembira di wajahnya. Anthony sedang duduk di kursi penumpang dengan mata sedikit terpejam, memulihkan konsentrasinya. Anthony, apakah kamu tidak kelelahan hanya setelah 1 pertempuran? Leo menggoda sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini sebentar, mari kita saling menelepon dan melihat mana yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bertarung, milikmu atau milikku. Anthony berkata dengan senyum menghina. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan siapa yang terbaik. Kalau kalian tidak minum obat, kalian berdua tidak sebaik salah satu dariku. Anthony menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Hati-hati kalau begitu. Leo tidak yakin. Rumah sakit pokoi. Di bangsal jalan Jinming, dia tertidur. Feng Huang masuk, tetapi Jin Minglu tidak bangun. Feng Huang mengangkat tangannya dan kemudian menurunkannya, tetapi Jin Minglu pingsan. Feng Huang menjemput Jin Minglu dan segera turun ke bawah dan menghilang ke rumah sakit pokoi. 10 menit kemudian, dengan suara rem mendadak mobil Feng Huang berhenti 1 kilometer di luar komunitas Villa Longxiang Yuan. Qi Yuan berjalan keluar dari kegelapan, memberi isyarat dengan Phoenix, dan segera datang ke sisi Jin Minglu, membuka mulutnya, dan memasukkan pil ke dalamnya. Dia akan segera bangun dan menjadi gila. Kata Qi Yuan lembut. Apakah kamu yakin mereka belum datang? Konfirmasi. Hanya ada 1 cara menuju Taman Longxiang.
Mereka pasti akan masuk melalui pintu masuk utama. Ini akan menunjukkan perbedaan mereka dan sejalan dengan kepribadian mereka. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, senyuman muncul di bibirnya. Bagaimana dengan sisi yang lain? Saya sudah menelepon polisi. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan. Phoenix mengangguk, apakah Raja Naga memberitahuku cara menghadapinya di Venesia? Dia tidak bisa berkata apa-apa dan membiarkan polisi menanganinya bersama-sama. Kalau begitu cepatlah. Oke, kata Qi Yuan, berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Phoenix mengikuti dan menghilang ke dalam kegelapan. Jin Minglu, yang tidak sadarkan diri, perlahan membuka matanya setelah sekitar 1 menit. Namun, matanya kosong dan matanya merah. Melihatnya duduk di dalam mobil, tanpa sadar ia memegang kemudi, menyalakannya, menginjak pedal gas, dan mobil pun meluncur keluar. Wuho, mesinnya mengeluarkan suara yang membosankan. Jin Minglu sepertinya kurang sadar dan mulai menginjak pedal gas segera setelah dia menyalakan mobil. Namun saraf orang lain terasa sedikit mati rasa, tangannya tidak lentur, dan mobilnya tergantung di jalan seperti pasien penderita trombosis otak. Untung saja jalanan sepi dan tidak banyak orang. Mengemudi sendirian terasa seperti tindakan mabuk. Qi Yuan bersembunyi di kegelapan, mulutnya penuh kegembiraan. Obat pengontrol sarafnya masih sangat efektif. Tiba-tiba, lampu mobil menyala di kejauhan. Mata Qi Yuan langsung tertuju pada mobil yang masuk, semakin dekat dan segera dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang duduk di dalam adalah Anthony dan Leo, dan dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Sempurna, itu benar-benar di sini. Leo sedang mengemudi dan melihat sebuah mobil di depannya. Dia memandang Anthony dengan waspada dan bertanya, mengapa ada mobil selarut ini? Anthony membuka matanya sedikit dan melirik, abaikan saja. Leo mengangguk dan melaju ke kiri mobil di jalan Jinming. Alhasil, Jin Minglu yang tadinya mengemudi di sebelah kanan, tiba-tiba memutar setir dan melaju ke arah kiri. Mencicit. Untungnya, Leo bereaksi cepat dan mengerem tiba-tiba, menghentikan mobilnya. Bagian depan mobil hampir bertabrakan dengan badan mobil di jalan Jinming. Brengsek. Leo mengumpat dengan marah dan segera berbalik, bersiap untuk lewat di sisi kanan. Alhasil, Jin Minglu tiba-tiba kembali melaju ke kanan. Leo dalam keadaan berakselerasi karena cemas, dan sudah terlambat untuk melambat. Ledakan. Kedua mobil itu bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang keras. Anthony, yang sedang berkonsentrasi dengan mata tertutup, kepalanya terbentur keras ke kaca depan mobil hingga menimbulkan suara yang keras. Pusing di otak dan nyeri di dahi. Pengadilan kematian. Anthony mendorong pintu mobil hingga terbuka, langsung melompat ke tanah, dan berjalan menuju mobil di jalan Jinming. Jin Minglu bahkan tidak tahu bahwa dia telah menabrak mobil dan masih berjalan sambil mengemudi. Anthony awalnya ingin mengejar Jin Minglu dari kiri, namun kebetulan ia memutar kemudi ke kiri dan langsung memukul Anthony. Anthony, hati-hati. Leo memperingatkan dengan keras saat melihatnya. Pemabuk sialan. Anthony berteriak dan melompat ke samping. Mobil melaju setengah jalan ke kiri di jalan Jinming lalu ke kanan. Anthony melihat bahwa dia hampir terbunuh, tetapi pihak lain tidak merespon sama sekali, dan amarahnya membubung ke puncak kepalanya. Kekerasan dan darah yang membunuh wanita di malam hari mulai mengalir dalam darah seperti bubuk mesiu. Aku akan membunuhmu bajingan. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menarik pelatuknya langsung ke arah Jin Minglu. Jin Minglu kebetulan mengemudi kembali dan bertemu langsung dengan Anthony. Anthony melihat bahwa Jin Minglu tidak hanya tidak takut, tetapi matanya juga penuh semangat, yang membuatnya merasa seperti sedang memprovokasi dan dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang! Peluru itu terbang dengan kecepatan tinggi, menembus kaca, dan mengenai Jin Minglu tepat di antara alisnya. Kepala Jin Minglu langsung terkulai ke depan, namun karena kendali inersia sarafnya, kakinya masih mengenai Anthony. Anthony semakin marah, bang bang bang. 3 tembakan lagi dilepaskan secara berurutan. Saat suara tembakan jatuh, dia melompat ke samping dan hanya berdiri diam. Serangkaian lampu menyala di belakangnya. Sirene berbunyi di atas. Kedua orang itu tercengang saat itu juga. Bersambung.